Perkenalkan, nama saya Rohani Syanturi, NPM 19120111007, akan memaparkan sedikit tentang PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Ini merupakan UAS dari Hukum dan Kriminologi yang diampu oleh Ibu Rini Fatona SHMH. Saya akan menjelaskan dampak positif kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Dikutip dari laman website Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perkembangan terkini pada kasus positif COVID-19 per 23 Februari 2021 terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 9.775 kasus dengan jumlah kasus aktif 158.604 kasus atau persentasenya 12,2% dibandingkan rata-rata dunia 19,67%. Jumlah kesembuhan sebanyak 1.104.990 kasus atau 85,1% dibandingkan rata-rata dunia 78,21%. Pada kasus meninggal sebanyak 35.014 kasus atau 2,7% dibandingkan rata-rata dunia 2,2%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, menyampaikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tingkat kabupaten atau kota Pulau Jawa Bali sudah memasuki tahap ketiga yang bersamaan dengan penerapan PPKM mikro tingkat RT dan RW. Ada 7 provinsi yang menerapkannya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perkembangan secara umum, intervensi ini sudah menunjukkan hasil pada 4 indikator yang ditetapkan, yakni kasus aktif menurun, kesembuhan meningkat meskipun kematian sedikit menurun, serta keterisian tempat tidur pasien pun menurun. Dampak positif juga terlihat pada perkembangan tren kesembuhan yang terus meningkat, terjadi pada DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan trennya meningkat pada saat memasuki PPKM tahap 3. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten malah terlihat lebih awal, yaitu saat memasuki PPKM tahap 2. Namun di Jawa Tengah cenderung datar, bahkan sedikit menunjukkan penurunan pada PPKM tahap 3. Melihat persentase kesembuhan, ada beberapa provinsi yang meningkat tajam. Di antaranya DKI Jakarta meningkat tajam dari 89,22% ke 94,36%, Banten dari 52,43% ke 72,97%, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dari 66,31% ke 75,60%. Khusus DKI Jakarta konsisten menunjukkan penurunan sejak PPKM tahap 1. Penurunannya dari 1,72% ke 1,58% atau turun sebesar 0,14%. Namun, provinsi lainnya perkembangannya fluktuatif dan cenderung meningkat. Seperti Jawa Barat, trennya terlihat menurun sebelum PPKM, namun sempat naik pada PPKM tahap 2, dan Bali trennya meningkat pada PPKM tahap 1 dan cukup tajam dibandingkan sebelum PPKM. Namun Bali berhasil menurunkan persentase kematiannya pada PPKM tahap 2 dan 3. Provinsi lain seperti Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan peningkatan persentase kematian. Bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kenaikan sebesar 0,22% dibandingkan sebelum PPKM berlangsung. Untuk itu, dampak positif pada kasus aktif dan kesembuhan tidak serta-merta dapat berdampak positif pada perkembangan kematian, karena PPKM dapat dikatakan berhasil apabila seluruh indikator yang ditetapkan menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Untuk itu, angka kematian harus betul-betul kita tekan secara maksimal, karena satu kematian saja terbilang nyawa. Kita tidak dapat mentoleransi kenaikan kematian selanjutnya. Pemerintah daerah diminta harus benar-benar memperhatikan setiap orang yang terkonfirmasi positif dapat segera ditangani sesuai dengan gejala yang dialami. Dampak negatif dari akibat adanya PPKM darurat Jawa dan Bali. Yang pertama itu, untuk perdagangan eceran seperti retail modern, menurut Muhammad Faisal yang dikutip dari laman website bisnis.com,
sudah mulai menurun pada Juni, terutama untuk skala besar di pusat perbelanjaan yang sangat terdampak dari kebijakan ini. Yang kedua, dari skenario karantina, wilayah menghentikan aktivitas perekonomian di DKI Jakarta sampai 50% dalam 2 pekan. Selain itu, jumlah tenaga kerja bisa berkurang 2% sebanyak 152.527 orang. Yang ketiga, perlunya ada penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli kelompok menengah ke bawah yang pemasukannya tergantung pada sektor informal. Distribusi juga diharapkan dapat dilakukan dengan cepat mengingat realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional baru mencapai 34% dari total alokasi sebesar 699,43 triliun. Yang keempat, sektor perdagangan, hotel, dan restoran akan menjadi sektor dengan pengurangan tenaga kerja terbanyak, yakni 68.080 orang. Sektor pengangkutan dan komunikasi juga berisiko kehilangan pekerja sebanyak 26.162 orang dalam skenario ini. Apakah pemberlakuan kebijakan PPKM dapat menjadi faktor kriminologi? Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi COVID-19 dapat dilihat dari perspektif kriminologi. Dalam pandangan kriminologi ada beberapa faktor pendorong pelaku melakukan tindak kriminal. Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan. Adanya pandemi ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan perekonomian, bagi kehidupan antara manusia. Adanya PHK dan pengangguran besar-besaran yang mengakibatkan adanya bonus kejahatan seperti pencurian, begal, dan lain-lain pada saat PPKM berlangsung. Yang kedua, lingkungan sosial pelaku. Beberapa kejahatan selama pandemi dilakukan secara berkelompok. Dengan adanya PPKM ini, kejahatan akan semakin melonjak dan akan membawa dampak yang merugikan bagi korban. Yang ketiga, faktor tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan. Adanya PPKM ini, ada beberapa wilayah yang menjadi sepi, sehingga memungkinkan pelaku kejahatan akan mengincar orang yang lewat pada wilayah tertentu dan melakukan aksi kejahatannya. Upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama, pencegahan yang bersifat fisik. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan 4 kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli. Yang kedua itu ada pencegahan yang bersifat pembinaan. Pencegahan yang bersifat pembinaan ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui virtual dengan memberikan pengarahan, penyuluhan, dan pembinaan. Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang pertama, polisi bertugas menindak pelaku tindak kejahatan. Yang kedua, melakukan patroli secara rutin sehingga dapat mengurangi kegiatan para pelaku yang akan melakukan kejahatan. Yang ketiga, pelaku yang ditangkap diberikan sanksi tegas dan nyata agar efek jera dan rasa takut kepada orang yang ingin melakukan hal tersebut lagi. Yang keempat, dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan khusus kasus pencurian yang meningkat, untuk menghadapi ini Kapolda harus melakukan pemetaan. Sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.